Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Sastra akan mempresentasikan salah satu materi pembahasan tentang psikologi abnormal. Dengan saya Lydia Muzian Nuridaya dengan NIM 220200749091 sebagai moderator dan juga pemateri. Selanjutnya ada Alfiana Azizah Anas dengan NIM 220200749081 sebagai pemateri. Dan yang terakhir adalah Fitriana Amelia Dewi dengan NIM 220200741106 sebagai pemateri. Sebelum masuk ke inti pembahasan, akan lebih baik jika kita melakukan jargon serta yel-yel kelompok dulu. Oke, kelompok 7, mana semangatmu? Ayo semua kawanku, tata baik tata baik niatmu. Mari mari kita kita bersatu, bersatu, semangat semangat cari cari ilmu, ilmu. bersama Bersama kelompok 7 membawa membawa semangat baru. semangat baru, Bersatu padu padu melangkah untuk melangkah maju. untuk maju. Garu dari Dari dadaku, dadaku, kelompok 7 tujuh di di hatiku. hatiku. Oke, baik. Setelah kita melakukan bisa dibilang ice breaking untuk sebelum menuju ke inti pembahasan, selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan pada presentasi kita kali ini. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang 6 pembahasan. Yang pertama adalah definisi psikologi. Jadi sebelum kita membahas tentang psikologi abnormal, akan lebih baik jika kita mengenal apa sih itu psikologi. Nah, setelah kita mengenal apa definisi psikologi, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi psikologi abnormal dari kita kali ini. Selanjutnya, setelah definisi psikologi abnormal adalah tokoh-tokoh atau pencetus psikologi abnormal. Yang keempat adalah teori-teori psikologi abnormal. Yang kelima adalah ilmu yang berkaitan dengan psikologi abnormal. Dan yang terakhir adalah cara penanganan psikologi abnormal. Baik, untuk definisi psikologi abnormal dan juga tokoh akan disampaikan oleh rekan saya Fitriana. Silahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini materi pertama yaitu saya akan membahas apa itu psikologi. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai mental, jiwa, dan perilaku manusia secara ilmiah. Dalam ilmu psikologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada psikologi umum dan juga psikologi khusus. Pembahasan kali ini yaitu kita mengenai salah satu ranah dari psikologi khusus. Sebelumnya, apa sih psikologi khusus itu? Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Salah satu bagian dari psikologi khusus yang kita bahas yakni tentang psikologi abnormal. Materi selanjutnya yaitu definisi dari psikologi abnormal. Psikologi abnormal yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku manusia di luar batas kewajaran. Maksudnya yaitu berbeda dengan manusia normal pada umumnya yang dapat dipandang sebagai gangguan klinis. Psikologi abnormal bisa disebut dengan psikopatologi. Psikopatologi yaitu cabang psikologi yang berkepentingan untuk menyelidiki penyakit atau gangguan mental dan juga gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi atau sakit mental ini yaitu sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil. Istilah psikopatologi mengacu pada sebuah sindrom yang luas yang meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan juga emosi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dari psikologi abnormal. Tokoh-tokoh dari psikologi abnormal yaitu ada tiga. Yang pertama Sigmund Freud,
yang kedua Hippocrates, dan juga yang ketiga yaitu ada Asclepiades dan Galen. Yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan perumus teori pertama yang mengembangkan model psikologis dari perilaku abnormal. Beliau juga yang pertama kali mengembangkan model psikoterapi yang disebut psikoanalisis yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang menderita gangguan psikologis. Kemudian yang kedua ada Hippocrates. Hippocrates memegang peranan penting dalam sejarah perilaku abnormal pada masa tersebut dengan menyatakan bahwa otak manusia adalah pusat kesadaran, intelektual, dan juga emosi. Jika seseorang menyimpang cara berpikirnya atau terganggu, maka ada masalah yang terjadi pada otaknya. Perilaku abnormal oleh Hippocrates digolongkan kepada 3 bagian, yaitu ada melankolia ya, yang berarti depresi dalam psikologi yang berlebihan. Kemudian ada mania, yaitu mengacu pada kegembiraan yang berlebihan. Dan yang terakhir, rhinitis atau demam otak yang menandai bentuk dari perilaku yang aneh. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu ada Asclepiades dan Galen. Beliau dari Romawi yang mendukung perlakuan lebih manusiawi serta adanya perawatan di rumah sakit untuk para penderita gangguan mental. Galen meneliti anatomi untuk menemukan jawaban tentang cara kerja dari tubuh manusia dan juga pikiran manusia. Pandangan mereka pada akhirnya menjadi dasar ilmiah mengenai psikologi abnormal. Baik, setelah membahas tentang definisi psikologi abnormal, dan juga tokoh-tokoh dari psikologi abnormal, sekarang kita akan membahas tentang teori-teori dari psikologi abnormal. Terdapat 6 teori pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah psikodinamika. Model psikodinamika diajukan oleh Sigmund Freud. Model ini disebut juga sebagai psikoanalik teori atau teori psikoanalisis. Psikodinamika meyakini bahwa terdapat 3 struktur dalam kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga struktur ini menjadi kekuatan yang saling bertentangan. Fungsi keseimbangan yang dinamis antara id, ego, dan superego sebagai struktur psikis merupakan kesehatan mental. Yang kedua dari teori ini adalah behaviorisme. Model behaviorisme disebut juga sebagai model belajar. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson dan Ivan Pavlov. Model ini meyakini adanya peran dari belajar untuk menjelaskan perilaku baik, itu perilaku normal maupun abnormal. Abnormal dipandang melalui perspektif model behaviorisme memiliki cerminan pembelajaran dan perolehan perilaku yang tidak adaptif atau tidak sesuai. Yang ketiga adalah kognitif sosial. Albert Bandura, Walter Mischel, dan Julian B. Rother menjadi kontributor teori kognisi sosial. Teori ini berfokus pada peranan kognisi atau proses berpikir belajar dengan melalui pengamatan ataupun modeling dari perilaku manusia lain. Individu dan lingkungan saling memberi pengaruh. Yang keempat adalah humanistik. Teori humanistik dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Berdasarkan teori ini, ada dorongan untuk mencapai self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri dimaksud dengan menjadi apapun yang mampu kita raih. Terdapat beberapa tahap kebutuhan sebelum individu mencapai aktualisasi diri. Teori ini percaya bahwa manusia adalah aktor dan bukan reaktor dalam kehidupan. Perilaku abnormal ditinjau dari teori ini merupakan hasil dari perkembangan konsep diri yang mengalami kegangguan. Yang kelima adalah kognitif. Teori kognitif digunakan dalam pola perilaku abnormal adalah model yang dikembangkan oleh psikiater Aaron Beck dan psikolog Albert Ellis. Model ini menggunakan pendekatan pemrosesan informasi untuk menjelaskan pola perilaku abnormal. Distres emosional terjadi karena keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mengenai pengalaman hidup mereka. Yang terakhir adalah diatesis stres. Diatesis merupakan suatu predisposisi atau kerentanan pada gangguan tertentu. Teori diatesis stres menjelaskan bahwa masalah-masalah yang terjadi dari perilaku abnormal meliputi interaksi antara peristiwa dan kerentanan. Peristiwa dapat menyangkut pengalaman kehidupan yang penuh stres. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Yang pertama ada psikiatri. Psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal
yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan, serta dalam pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa. Yang kedua ada neurologi. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi syaraf, serta diagnosis dan penyembuhan gangguan sistem syaraf. Yang ketiga ada psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu sebagai aliran psikolog dalam teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Psikoanalisis banyak membahas kepribadian manusia beserta dinamikanya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah cara penanganan. Yang pertama yaitu ada psikoterapi. Psikoterapi memiliki interaksi sistematis antara klien dan juga terapis yang menyertakan prinsip-prinsip psikologis untuk melakukan perubahan pada perilaku, pikiran, perasaan, atau mental dengan tujuan membantu mengatasi perilaku abnormal yang dideritanya. Selanjutnya yaitu ada terapi psikodinamika. Terapi psikodinamika merupakan pengembangan dari psikoanalisis. Terapi ini membantu memberikan kesadaran dan direpresentasikan oleh ego yang sadar pada kerja dari itu. Terdapat beberapa metode utama yang digunakan, yaitu asosiasi bebas, analisis mimpi, dan transference. Kemudian yaitu ada terapi perilaku. Prinsip-prinsip belajar untuk menangani gangguan psikologis karena fokus pada perubahan perilaku. Selanjutnya yaitu ada terapi humanistik yang bertujuan untuk mengurangi rasa trauma yang diderita oleh korban. Lalu ada terapi kognitif yang berfokus untuk mengidentifikasi dan memperbaiki keyakinan-keyakinan maladaptif dan berpikir secara otomatis. Yang terakhir yaitu ada terapi biomedis. Terapi biomedis biasanya dilakukan oleh dokter medis. Terapi biomedis menunjukkan keberhasilan besar dalam menangani berbagai bentuk perilaku abnormal, namun juga pasti memiliki kekurangan. Oke, baik. Semua pembahasan yang saya sebutkan tadi sudah selesai dibahas ya. Segitu saja materi pembahasan tentang psikologi abnormal yang dapat kelompok 7 jelaskan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.